sifatnya senjata. Iya. Gimana sama anak-anak yang masih nggak aware gitu loh bahwa hello, ini tuh bukan barang seperti mainan yang di rumah loh, gitu loh. Senjata tajam. Iya gitu. Apakah kebutuhan khusus tuh nggak boleh ditolak ya oleh setiap klub olahraga ya? Tidak boleh. Karena kan ada yang namanya di sini Paralimpik gitu, buat olahraga yang dia benar-benar mempunyai kebutuhan khusus tapi dia pengen berprestasi gitu. Tapi pelatih untuk anak keberkebutuhan khusus gitu. Oke, Coach Husin enggak? Nah, untuk saya hanya pengalaman, tapi dengan pengalaman itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Dia Lubis di podcast Coba Cerita, dengerin yuk. Nah, podcast ini disponsori oleh komunitas Coach 17 di mana bergerak di bidang minat dan bakat anak. Kali ini gue kedatangan seorang narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Ya, salah satunya dia ini mungkin bisa dibilang pelatih di Pro Asri Club. Bener nggak? betul. Oke, kita sapa dulu Mas Husin. Biasa dipanggil? Husin. Oke, Husin. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Jangan tegang, santai aja. Relax, enjoy, santai lapangan. Karena kita sifatnya santai. Yang penting tujuan kita untuk bisa memberikan edukasi nih buat para pendengar Coba Cerita ini tentang apa itu olahraga panahan, baik secara umum, maksudnya untuk anak-anak dan anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin aku mulai dari sifatnya pengenalan dulu. Kenapa sih olahraga panahan dikatakan olahraga yang baik buat anak? Oke, kenapa olahraga panahan olahraga yang baik untuk anak? Ya. Pertama, karena di olahraga panahan itu sendiri memiliki poin-poin ataupun aspek-aspek yang untuk membangun si anak itu sendiri. Contohnya melatih kepercayaan diri anak, terus kesabaran, tanggung jawab, dan tentunya tadi percaya diri itu. Karena banyak anak di luar sana yang merasa suka minder terhadap dirinya sendiri. Tapi secara garis besar yang sepemahaman aku ya, sebagai seorang awam, olahraga panahan ini kan sifatnya senjata. Iya. Gimana sama anak-anak yang masih nggak aware gitu loh bahwa hello, ini tuh bukan barang seperti mainan yang di rumah loh, gitu loh. Senjata tajam. Nah, iya gitu. Apakah sebagai seorang coach Mas Husin selalu memberikan kayak paparan dulu di awal gitu, atau gimana biasanya? Untuk itu latihannya tuh ada beberapa tahap gitu. Ada yang biasanya basic, reguler, sama advance. Nah, untuk yang basic biasanya kita dilatihnya itu yang pertama fundamental skill gitu, ataupun gerak dasar, terus pengetahuan terkait panahan, alat yang bersifatnya informasi gitu. Jadi nggak langsung anak datang belum pernah ikut panahan langsung dikasih alat, enggak. Kita diedukasi dulu panahan itu seperti ini, kebahayaannya, terus SOP-nya seperti apa, dan teknik dasarnya seperti apa gitu. Jadi nggak langsung ini panahan, ayo kita main, enggak. Karena panahan itu sendiri olahraganya itu olahraga akurasi dan termasuk olahraga tadi senjata tajam gitu. Kalau misalkan dikategorikan senjata. Olahraga akurasi apaan sih Mas? Olahraga akurasi itu sendiri olahraga yang benar-benar akurasi. Kayak misalkan kita olahraga sepak bola kan termasuk olahraga permainan, dikarenakan satu bola direbuti oleh beberapa. Nah, untuk olahraga akurasi ini benar-benar olahraga individu yang sifatnya tuh individu dan dia tidak terkait dengan lawan sebelahnya ataupun tim lainnya gitu. Jadi sifatnya benar-benar skill individu yang dilatih. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya saya lihat kan di klub Pro Asri ini kan hebatnya tuh nggak sekedar hanya untuk anak yang umum ya. Betul. Nah, di sini juga memfasilitasi untuk anak-anak kebutuhan khusus. Boleh tahu nggak kenapa? Kan ribet Mas. Nah, untuk itu sebenarnya kita memperlakukan anak yang luar biasa ataupun berkebutuhan khusus itu sama aja, sama umumnya dengan orang-orang biasa. Akan tetapi
jangka panjang ataupun jangkanya untuk mempelajari si anak-anak itu sedikit lama gitu. Karena apa? Yang tadi kita belum tentu bisa mengatasi atau belum tentu si anak ABK itu percaya sama kita gitu. Belum tentu si anak ABK itu memahami ataupun mengikuti instruksi apa yang kita perintahkan gitu. Gimana bisa dibilang sama aja secara secara dia datang aja udah nggak sama, bener nggak? Betul. Karena kenapa sama aja tuh ya, selagi dia manusia, karena kan secara Undang-Undang Nomor 22 tuh kalau tidak salah kita pelatih fasilitator yang berkaitan dengan olahraga kita tidak boleh menolak apapun itu elemen, kayak misalkan orang berkebutuhan khusus ataupun orang disabilitas ataupun orang normal. Jadi kita maupun itu orang disabilitas ataupun apa, kita tetap harus memberikan perlakuan yang sama gitu. Akan tetapi ada sedikit perbedaan. Aku baru tahu kalau ternyata berarti pelayanan terhadap mereka yang memiliki kebutuhan khusus itu nggak boleh ditolak ya oleh setiap klub olahraga ya. Tidak boleh. Karena kan ada yang namanya di sini Paralimpik gitu, buat olahraga yang dia benar-benar mempunyai kebutuhan khusus tapi dia pengen berprestasi gitu. Paralimpik apa tadi Mas? Paralimpik itu olahraga benar-benar yang orang-orang yang disabilitas gitu. Oh, berarti tanpa tangan, tanpa kaki. Betul. Gitu ya. Nah, artinya di sini fasilitasnya apa aja Mas yang bisa ibaratnya memenuhi kebutuhan mereka? Nah, untuk fasilitas itu sendiri ya tentunya kalau untuk atlet-atlet ataupun yang sudah benar-benar menjadi atlet kayak orang Paralimpik, dia menggunakan alat-alat yang spesifiknya tuh sama kayak orang normal karena tidak bisa dibedakan. Tapi kalau untuk orang-orang yang baru kayak pelan-pelan, maksudnya alatnya itu tidak bisa dibedakan dengan orang normal, maksudnya apa? Alat panahnya sama aja, beratnya sama. Ya, meskipun tangan kanannya hilang misalkan, dia tetap menggunakan alat yang sama kayak saya, tangannya yang normal. Nggak ada dispensasi, mungkin dia pakainya yang lebih bobotnya lebih ringan atau plastik dulu atau apa dulu gitu, nggak ada. Untuk itu kalau di latihan masih dimodifikasi, tapi kalau untuk jenjang yang ke prestasi bahkan ke benar-benar olahraga yang prestasi tadi, dia sama gitu. Malah ada yang namanya coach Walidin, dia atlet Paralimpik, dia LBS ataupun busurnya tuh lebih berat daripada saya yang orang normal. Loh, why? Kenapa? Nah itu dengan keterbatasan dia berarti dia bukan berarti terbatas, tapi dia mempunyai kemauan dan kepercayaan lebih gitu. Oke, nah artinya secara kita di klub ini menyediakan fasilitas yang tadi sifatnya barang atau panahan, artinya di sini juga menyediakan pelatih-pelatih yang memang punya capability untuk anak berkebutuhan khusus. Betul, di sini ada yang namanya Coach Abdi Febri. Beliau pernah mengikuti pelatih untuk anak berkebutuhan khusus gitu. Oke, Coach Husin enggak? Nah, untuk saya hanya pengalaman, tapi dengan pengalaman itu ya saya setidaknya bisa menangani gitu untuk anak-anak baru yang mau ikut di Pro Archery gitu. Oke, sekarang kita aku pengen nanya pengalaman tersulit nih dari Mas Husin. Pasti kan Mas Husin udah banyak ya megang anak berkebutuhan khusus. Betul. Tersulit itu apa sih kira-kira yang paling kesulitan, tantangan yang dihadapi gitu? Nah, ini yang paling sulit itu gimana caranya kita masuk ke dunia mereka. Gimana caranya? Karena dunia lain? Dunia anak-anak lain ya. Karena kan yang kebutuhan khusus tuh dia memiliki kayak dunia sendiri gitu. Gimana saya, apa yang saya mau ya saya lakukan. Nah, gitu. Jadi kayak main bareng dulu. Betul gitu. Mas, saya aja pernah ditabok loh Mas, ibaratnya gitu. Mau main bareng sama dia, mau dipanah ya? Kan? Oh gitu. Tapi dengan cara kedekatan dia percaya sama saya pun percaya, akhirnya dia bisa mendengarkan apa yang saya instruksikan gitu. Oke, itu untuk durasi sampai dari mulai masa dia pertama kali masuk mau mendengarkan itu biasanya it takes berapa lama? Kalau misalkan anaknya itu cepat tangkap, dia satu pertemuan sampai 2 pertemuan bisa mengikuti apa yang saya instruksikan. Tapi kalau misalkan dia sifatnya hyperaktif atau emang benar-benar susah,
3 kali atau sampai 4 kali pertemuan baru mau mengikuti apa yang kita. Sabar banget dong berarti Mas Husin Harus ya. sabar banget. Harus berlapang dada. Sabaran terus gitu. Benar. Oke, apakah nanti bayarannya jadi berbeda saat kita megang mereka yang kebutuhan khusus? Kalau untuk bayaran Saya nggak tahu. sangat berbeda gitu. Oh beda ya? Kan Oh beda. benar-benar luar biasa ya kan? Oke. Ya, kenapa? Safety-nya harus dijaga gitu. Kita nggak bisa asal ngasih treatment, Iya. nggak bisa asal ngasih alat apa yang harus dipakai gitu. Kita alatnya harus dimodifikasi. Gimana caranya si anak ini tetap ikut latihan, tetap have fun, tapi tidak membahayakan buat dia ataupun buat saya. Oke. Gitu. Artinya kalau alat itu dimodifikasi, nggak dimodifikasi aja udah mahal. Betul. Nah ya, sekarang mau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan si anak. Nggak usah yang kebutuhan khusus dulu deh. Yang tangannya nggak ada aja yang disabilitas, bener nggak? Artinya kan perlu dimodifikasi dong. Itu berarti anggarannya besar ya Mas ya? Tidak. Oh enggak? Karena untuk modifikasi Jadi menarik ini jadi anggarannya alatnya nggak besar ya? Oke. Bukan berarti panahan tuh nggak semuanya mahal. Ada beberapa alat yang emang ergonomis di kantong kita gitu. Ya? Paket hemat gitu? Betul, ada paket I hemat. see. Maka dari itu bisa dikunjungi Pro Soft Archery. Oh gitu. Hubungi Di dengan situ. Mas Husin langsung. Oh enggak ya? Jangan, ada langsung ke ada saya aja. Oh gitu. Ada bagian-bagiannya. Kalau saya cukup bagian di pelatihan, di measure, sama di kompetensi dasar. Oke, berarti ada bagian khusus yang lebih paham tentang modifikasi alat. Betul. Wah, lengkap ya ternyata Lengkap. paten. Nah, kalau misalnya seorang atlet yang belum atlet deh, mungkin dia udah belajar di Pro Archery ini sekian tahun. Terus ternyata dia ingin meningkatkan kemampuan dia menjadi seorang atlet. Apakah klub ini bisa menyediakan fasilitas itu gitu? Bisa tentunya, karena di klub Pro Archery ini ada beberapa tingkatan gitu. Oh, Jadi ya? nggak cuman atlet yang baru, tapi ada yang menengah, bahkan ada yang tahapnya udah profesional gitu. Jadi Oke. ada tadi ada kelas basic, reguler, advance, bahkan ada yang profesional. Oke. Nah, setiap tingkatannya itu berbeda-beda kemampuan anak tersebut. Berarti pelatih di sini juga itu ya sesuai ya, maksudnya untuk basic dia megang yang ini, Iya. dipegang oleh ini, Iya. tengah ini, pro ini gitu. Tapi ini ABK loh Mas maksudnya, artinya atau disabilitas loh. Apakah sampai bisa mengantarkan mereka ke kayak perlombaan-perlombaan gitu yang apa, PON apa gitu bisa? Bisa, karena kan sekedar informasi di Pro ini kan pelatihnya ada 9. Nah, dari 9 orang ini ada 3 orang tuh benar-benar yang sering berinteraksi dengan anak ataupun atlet yang sedikit berkebutuhan khusus gitu. Jadi dia sedikit udah tahulah celah gimana caranya si atlet ini ataupun si talenta ini nurut sama dia. Tapi ada anak yang sampai akhirnya mereka dari sekedar cuman main-main serius sampai jadi atlet tuh ada? Ada. Dan itu ada sekarang di Pro Archery. Oh, Sampai sayang saat ini si dia anaknya nggak ada ya. bertahan, gitu. Coba ada ya Anaknya. kita wawancara anaknya. Nah, kalau misalnya saya tadi nangkepnya kan nggak semua atlet ya, nggak semua coach di sini punya capability untuk sampai bisa melatih atau menterapi anak. Betul. Nah, untuk sampai bisa seperti itu artinya harus seperti apa sih Mas dari sisi coachingnya, dari sisi coachnya, dari sisi Yang pertama, pelatihnya? Tadi betul kata kalian, harus sabar, harus berlapang dada. Ada lisensi sabarnya nggak? Oh nggak ya? Kalau untuk Atau jam terbang? Kalau lisensi sabar benar-benar tergantung individu gitu. Oke. Selapang-lapangnya, sabar-sabarnya. Berarti Pak boleh diuji ya? Boleh diuji. Oh boleh diuji. Langsung datangin aja Siapkan tim Pro uji. Archery gitu. Oke. Lanjut. Itu nanti untuk capability itu sendiri ada beberapa yang udah sering tadi kan. Terus untuk gimana caranya si anak tersebut mengikuti instruksi kita ya tadi. Enggak, maksud aku gini loh. Percayakan. Artinya, apakah ada kayak misalnya standar SOP untuk bisa jadi coach panahan kepada anak kebutuhan khusus dari cabang olahraga itu ditentukan oleh kayak PON gitu loh, maksudnya kayak pemerintah gitu, ada standarnya nggak gitu? Atau hanya standar dari klub panahan ini gitu? Nah, kalau di situ ada tuh, ada yang namanya dari PB Perpan itu ada dibagi, ada atlet buat normal, ada yang
atlet para game atau Oke. tadi yang disebut disabilitas. Iya. Jadi Oke. secara treatmentnya secara umum sama, tapi cara penanganannya mungkin agak sedikit berbeda gitu. Artinya memang ada SOP-nya kan? Ada SOP. Secara si coachnya sendiri punya standar SOP yang Ya. harus dipenuhi. Betul. Oh, berarti Mas Hussein sudah memenuhi semua itu? Kalau untuk memenuhi saya belum, karena saya masih belajar, coba untuk menggali, mencoba untuk terus Lebih advance ya? Iya. Oke, Tapi kalau tapi- misalnya secara desain ataupun SOP, saya belum. Tapi ada yang di ProArsri ini udah ada yang sempat ke pelatihan itu sendiri. Oh, udah ya? Jadi, udah memiliki sertifikat berlisensi langsung dari Perpani terkait anak disabilitas. Oh, jadi yang ngeluarin lisensi itu Perpani ya? Iya, Namanya ya? Perpani. Biasanya kalau Perpani kan tingkatannya tuh nasional, terus kalau misalnya di kota ada yang namanya Pemkot gitu, terus ada Pemda. Nah, kemarin Coach Abdi Febri itu sampai ke Pemkot gitu. Jadi yang mengeluarkan surat ataupun sertifikasi itu dari Pemkotnya sendiri. Oke, berarti memang klub ProArsri ini memang benar-benar networknya juga luar biasa ya? Betul. Selain fasilitas alat, fasilitas pelatih, network untuk sampai seorang datang terus bisa jadi atlet difasilitasi banget ya? Difasilitasi. Oke, nah kalau saat ini yang banyak itu anak-anak apa orang dewasa Mas kalau ke klub untuk berlatih panahan? Nah, banyak kan sekarang tuh pelajar, berarti anak-anak yang usianya dari SD sampai SMA. Untuk orang tua ataupun dewasa, sekarang tuh udah mulai, karena apa ya? Dewasa tuh udah mulai mencari jati diri ya. Oh, Jadi, emang bisa lewat agak panahan susah. mencari jati diri? Adanya atlet panahan yang biasanya tuh dia masuk ke pelatda, dewasa, dia udah benar-benar memiliki, ya ini profesi saya gitu sebagai atlet panahan. Gitu. Jadi justru tadinya dia nggak tahu pengen jadi apa, dengan dia masuk ke dalam klub ini, kayaknya panahan enak nih, ternyata kayaknya gue pengen deh jadi atlet gitu kali ya? Ya, terus melihat dia potensi dan si pelatih pun, ini nih anak berpotensi buat menjadi atlet daerah ataupun atlet nasional gitu. Nah, aku lihat belakangan ini kan secara umum ya, aku ngelihat ini penglihatan aku secara awam ya, dalam arti kata gini, seolah-olah olahraga panahan ini identik dengan hanya orang yang agamanya Islam aja nih. Kalau di ProArsri ini banyakan yang Islam atau yang non-Muslim? Tentunya bermayoritas Muslim, tapi ada yang non-Muslim juga. Dan dia ya have-fun aja. Kita tidak membedakan apa agamanya, karena siapapun yang mau belajar ya silahkan gitu, pelajari gitu. Ada pemisahan nggak, misalnya cewek sama guru cewek, cowok sama guru cowok gitu, ada nggak? Nah, untuk itu kita ProArsri lagi memfasilitasi itu sendiri gitu. Oh, Lagi butuh. menyediakan. Oh enggak ya? Kalau dia bisa langsung daftar aja ke. Takutnya saya kurang diterima sebagai guru besar sekali, enggak ya? Enggak. Biasanya kalau ibu-ibu itu lebih ke psikolognya sih. Nah, panahan itu yang lebih dibutuhin psikolog gitu. Karena ada yang fisiknya bagus, tekniknya bagus, tapi ketika psikolognya kurang ataupun sedikit bermasalah, akhirnya ke panahan. Berarti olahraga panahan ini nggak hanya mengedepankan kualitas fisik ya? Betul. Maksudnya mental juga harus Betul. stabil gitu ya? Mentalnya harus benar-benar. Kalau marah-marah ketahuan ya dari... Nah, itu dia. Di Suka panahan harus benar-benar sabar, Iya, ya gitu. kan? Harus Nggak, benar kalau lapang, pelatihnya tadi sabar, oke. Misalnya saya sebagai orang yang pengen belajar, saya punya temperamen mental yang luar biasa, marah gitu, yang ngedumel, itu tuh kelihatan. Nah, ini di panahan tadi kan, poinnya tuh harus benar-benar dapat sabar, benar. Kenapa harus sabar ya? Ketika Kenapa? kita menembak di luar ekspektasi kita, ya apa yang harus kita lakukan selain sabar gitu. Maksudnya nggak ngerti Jadi aku. misalnya nih, kita pengen nembak 10, angka 10, tapi pas ditembak kita malah kena angka 2 atau 3. Oke. Kalau kita nggak sabar, akhirnya kita Pulang, malah saya masih- pulang gitu. Iya. Kalau nggak Besok pulang ya nggak dapet sedih lagi. gitu ya kan. Nah itu butuhnya di panahan tuh benar-benar sabar segala macam tuh, berlapang segala macam. Oke, jadi kalau pelatihnya sabar, Bu besok datang lagi ya, gitu. Enggak, saya nggak mau. Atletnya juga harus Soalnya saya sabar, nggak bisa sama. gitu. Oke.
Oh gitu ya. Nah, secara olahraga panahan ini mungkin kalau dari sisi mental tuh apa aja sih yang sebenarnya bisa ibarat bisa terbimbing sampai akhirnya jadi berubah karakternya lebih baik tuh apa sih sebenarnya? Kalau aku lihat ya, maksudnya secara latar belakang sebenarnya kan tadi yang kamu bilang tidak hanya fisik, tidak hanya pembentukan otot, tidak hanya pembentukan secara body. Kan sebenarnya olahraga ini ada karena ada karakter yang mau dibangun. Iya, betul. Nah, seperti apa gitu? Seorang atlet panahan tuh punya karakter seperti apa? Kalau memang benar dia punya, nah berarti dia udah berhasil belajar di sini. Apa tuh? Percaya diri di panahan. Kalau di panahan nggak percaya diri, contoh ketika dulu saya di sini cabang olahraganya tuh futsal. Terus yang namanya futsal tuh olahraga permainan banyak. Terus beralih ke olahraga panahan. Pertama kali belajar olahraga panahan itu benar-benar minder. Karena apa? Yang pertama tadi, alat panahan tuh mahal-mahal. Saya bisa atau tidak membeli itu. Terus kemampuan saya di panahan tuh sedikit di atas normal gitu, di bawah benar-benar. Tapi dengan cara saya ikut panahan, akhirnya saya tuh mulai merasa, oh yaudah nih, ini jati diri saya gitu. Saya harus pede. Kalau misalkan saya minder terus di panahan gak bakalan bisa maju. Nah, bukannya orang main bola kaki juga harus percaya diri? Nah, bedanya di mana? Kalau di olahraga sepak bola ataupun futsal, karena kita bermainnya tim, ketika kita kurang percaya diri, kita masih ada punya teman untuk saling support. Tapi kalau di panahan, kita mau nggak mau harus menyemangati diri kita sendiri gitu. Gimana caranya? Nah itu yang sedikit sulit gitu. Karena pelatihnya cuma ngasih instruksi, ngasih masukan, motivasi. Tapi kalau misalnya kitanya menolak atau kitanya tetap bertolak belakang sama pelatih, ya sama aja. Gimana caranya? Aku masih penasaran nih. Nah itu, balik lagi ke diri kita sendiri, balik lagi ke mental gitu. Makanya di panahan itu sering terjadi mentalnya tuh down gitu. Tadi fisiknya bagus, tekniknya bagus, tapi ketika mentalnya kurang baik, akhirnya hasilnya pun menurun. Berarti emang nggak bisa cuman modal badan sehat doang ya di sini. Betul. Harus mindset dan itunya harus benar-benar. Nah, apakah dengan apa yang dibangun mindset di dalam olahraga panahan ini juga nanti akan memberi dampak yang baik ke dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya sangat baik. Karena contohnya tadi ketika saya sebelum di panahan kan saya selalu minder aja. Tapi ketika udah di panahan ya udah pede. Jadi Mas Husein yang berbeda dari yang saya kenal. Bener. Yang saya rasa itu benar-benar berbeda 90 derajat. Benar-benar pede aja gitu. Saya kan nggak tahu Mas Husein dulu gimana. Sekarang setelah sekian tahun ikut panahan jadi gimana gitu. Tadi pas ketika mulai awal panahan tuh benar-benar minder ketika ngeliat orang alatnya lebih bagus, saya masih kayu. Otomatis minder, otomatis dalam hati tuh, loh kok orang udah bagus, saya masih jelek gitu. Akhirnya kesini ya, ketika sudah sama rata gitu, alat yang saya punya dengan yang lain ya, kepercayaan diri saya itu meningkat. Selain kepercayaan diri nggak ada yang lain? Yang saya kedisiplinan, keberanian, kayak gitu. Otomatis kan ketepatan waktu kan otomatis kalau atlet itu bukan hanya dijaga ketepatan dalam dia membidik. Betul. Itu kan artinya kan dia harus ada disiplin waktu, disiplin makanan. Nah itu gimana? Apakah itu juga terasa perubahannya? Kalau itu dikarenakan setiap insan olahraga itu memiliki itu semua gitu. Jadi itu udah pasti mau cabang olahraganya apa, dia pasti memiliki kedisiplinan. Pasti memiliki tanggung jawab dan keberanian. Tapi untuk rasa kepercayaan diri ini yang sedikit kurang karena setiap cabang olahraga tuh berbeda. Tapi pada dasarnya percayaan diri ini dibutuhkan oleh cabang olahraga lain pun ataupun yang mana. Berarti intinya yang menonjol dari panahan ini olahraga yang bisa membangun kepercayaan diri. Ya? Luar biasa ya. Jadi mulai tertarik kita untuk mencoba-coba alat-alat di sini ya. Iya, iya betul. Saya takut nanti kena kucing lagi kan udah panas gitu kan. Betul. Kayak sempat ada itu tuh kejadian gitu. Anak ABK latihan, ketika latihan ada kucing lewat, akhirnya dia bukan fokus sama bidikannya, dia malah lihat kucing, tembakin kucing, akhirnya kucingnya meninggal. Itu yang benar-benar harus safety dijaga di panahan gitu. Nah, bentuk safety seperti apa yang diupayakan dari Pro Archery ini gitu? Apa dia pakai baju kayak
lifeguard pengaman kayak gitu, atau yang terpenting tadi lagi gue sih agak trainernya- bingung, ini kan indoor ya untuk tadi Mas Husen bilang kalau anak ABK biasanya latihannya indoor. Kok tiba-tiba ada kucing lewat tuh piye Nah, gimana? kalau Mas? itu studi kasusnya tuh bukan di sini tapi di klub sebelah gitu. Oh gitu. Jadi yang namanya di luar ruangan pasti kan ada lalu lalang, entah binatang ataupun manusia gitu. Oke, jadi harap peliharaan Anda dijaga ya, jangan berkeliaran di sini. Jangan sampai tertembak. Iya. Tapi intinya tadi ya nggak ada yang safety guard sampai kayak gimana gitu nggak ya? Kalau safety-nya ada beberapa barang nanti bisa dikunjungi toko Pro Soft Archery. Ada yang namanya Amguard, terus Amguard itu apa maksudnya? Buat pelindung tangan. Oh, pelindung tangan. Oke, terus? Fungsinya untuk kejepret, terus ada chest guard. Paling itu sih 2 Amguard sama chest guard. Terus kalau misalnya buat anak berkebutuhan khusus, tadi kita memodifikasi alat panahannya itu yang tadinya anak panahnya itu depannya Tajam. sekarang dirancip gitu. Dirancip. Jadi misalkan dipakai busa depannya biar nggak membahayakan si atlet dan si trainernya itu sendiri. Oke, berarti fokusnya bukan kepada si bidik kan Betul. itu ya. Kalau untuk anak ABK lebih kepada gimana caranya supaya dia mau termotivasi terus untuk fokus dan konsisten Betul. menjalankan olahraga ini ya. Oke. Pada dasarnya kan olahraga itu untuk anak-anak ABK gimana caranya si anak itu have fun gitu kan. Dia benar-benar ceria, gembira dan menikmati olahraga tersebut. Sebuah edukasi yang bagus sih, karena ini olahraga bukan olahraga yang seperti pada umumnya. Selain ini merupakan olahraga yang menggunakan senjata, tapi gimana caranya dengan pelatih-pelatih yang memang udah terlatih, terus tempat dan fasilitasnya nyaman, memang disiapkan untuk mereka yang berkebutuhan khusus. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan peluang ya untuk kita bisa terus menggerakkan olahraga panahan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, kita sudahi dulu bincang-bincang kita nih dengan narasumber di podcast Coba Cerita 177. Nanti akan saya lampirkan di bawah, yes, di deskripsi IG dari Pro Archery Shop, ya kan? Nah, sama alamatnya juga nanti saya kasih apabila Sobat Cerita mau berkunjung atau mau ketemu atau kenalan sekedar dengan Mas Husen. Iya nggak sih? Ya kan boleh ya, kita ngobrol dulu, edukasi dulu. Betul. Gitu ya Mas ya? Betul. Betul, senjatanya seperti apa, terus kenyamanannya apa benar nggak, kita buktikan untuk para orang tua yang mungkin ingin berminat membawa anak-anaknya ke sini. Saya pastikan semua video ini bisa dilihat fullnya di YouTube channel Coba Cerita dan YouTube channelnya si Pro Archery ya. Oke. Jangan lupa untuk subscribe atau tekan like-nya. Pastikan Anda untuk melihat tayangan-tayangan video dari Coba Cerita di Noise dan Anchor dan YouTube. Video ini disponsori oleh tim Coach 17 yang merupakan personality consultant yang memberikan jasa tes personality dan psikologi bagi yang membutuhkan. Oke, yuk kenali diri kita sebelum kita mengenal orang lain. Sampai jumpa.